Berapa kali petugas Sirekap harus menginput PPS, saksi, dan Panwas pada menu kelola PPS, saksi, dan Panwas di aplikasi Sirekap Mobile? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Uswa Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan berapa kali petugas Sirekap harus menginput nama PPS, saksi, dan Panwas di menu atau fitur kelola PPS, saksi, dan Panwas aplikasi Sirekap Mobile Pemilu 2024. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk bagaimana kita menggunakan fitur kelola PPS, saksi, dan Panwas di aplikasi Sirekap Mobile, terkhusus bagi petugas Sirekap di Pemilu 2024, tepatnya 14 Februari mendatang, sudah pernah saya bahas yaitu pada video ini, dan teman-teman bisa klik atau bisa melihatnya dengan cara mengklik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Tetapi pada video tersebut belum saya jelaskan secara detail berapa kali petugas Sirekap harus menginput nama PPS, saksi, dan Panwas di menu kelola PPS, saksi, dan Panwasnya. Jadi untuk itu pada video pembahasan kali ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan sebelumnya, yaitu penggunaan menu atau fitur kelola PPS, saksi, dan Panwas ya. Untuk caranya secara teknisnya sudah pernah saya bahas seperti yang saya sampaikan di awal, dan di sini akan saya jelaskan berapa kali sih petugas Sirekap harus menginput nama-nama tersebut. Jadi sepengetahuan saya dan berdasarkan informasi yang saya tangkap, terutama dari KPU ya. KPU sudah menjelaskan lewat PPK, kemudian lewat PPS, dan sampai ke KPPS, termasuk sampai ke saya. Menurut informasi yang saya dapatkan, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, bisa teman-teman dituliskan atau dikoreksi saja di kolom komentar ya. Ini sepengetahuan saya, sedapat saya tangkap yang saya tangkap ya. Jadi harus diinputkan artinya 5 kali, tergantung dari jenis pemilihan masing-masing. Jadi, sesuai informasi, misalkan teman-teman ada di halaman untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, maka teman-teman saat akan menginput untuk menu kelola PPS, saksi, dan Panwas, ditapkan saja, teman-teman tambahkan PPS-nya, diisikan namanya atau data diri dari PPS yang bertugas di TPS tersebut. Terus Panwasnya pasti sama karena Panwas yang bertugas di satu TPS adalah 1 orang. Kemudian saksi yang diinputkan di pemilihan presiden dan wakil presiden artinya adalah nama saksi yang memang tertulis di mandat adalah sebagai saksi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk pemilihan DPR RI, maka sama untuk PPS dan Panwas, nama yang diinputkan di situ sama seperti untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, karena memang yang bertugas di TPS tersebut sama ya. Yang membedakan itu saksinya, atau bisa juga tidak menutup kemungkinan apabila satu saksi memang diberi mandat untuk menjadi saksi di dua jenis pemilihan, bisa saja seperti itu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Ada berapa saksi yang memang ditugaskan atau dimandatkan sebagai saksi untuk DPR RI, maka diinputkanlah di menu kelola PPS, saksi, dan Panwas untuk halaman pemilihan DPR RI. Selanjutnya di menu pemilihan DPD sama, untuk menu pemilihan DPD yang diinputkan di situ berarti nama PPS-nya, nama Panwas yang sama dengan pemilihan sebelumnya, dan yang membedakan adalah saksinya. Saksi untuk pemilihan DPD atau saksi yang diberi mandat untuk menjadi saksi di pemilihan DPD itu siapa? Jika ada maka diinputkan, jika tidak berarti hanya nama PPS dan Panwasnya saja.
Berikutnya untuk pemilihan jenis pemilihan DPRD provinsi, sama untuk PPS dan Panwasnya, untuk yang diinputkan adalah nama PPS dan Panwas yang ditugaskan di TPS tersebut. Kemudian saksi adalah saksi yang memang diberi mandat untuk menjadi saksi sebagai saksi untuk pemilihan DPRD provinsi. Dan yang terakhir untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota, maka yang diinputkan di menu kelola PPS saksi dan Panwas adalah nama PPS, Panwas, dan saksi yang menjadi saksi atau yang memang diberi mandat untuk menjadi saksi sebagai saksi untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman petugas Sirekap harus menginput 5 kali untuk masing-masing jenis pemilihan, yaitu nama PPS dan Panwasnya ya. Kemudian untuk nama saksinya, saksi yang diinputkan di tiap-tiap jenis pemilihan itu tergantung dari surat mandat yang memang dibawa oleh si saksi yang bersangkutan. Pada video saya yang sebelumnya, yaitu video tentang bagaimana penggunaan kelola PPS, saksi, dan Panwas untuk menu tersebut, itu belum saya jelaskan karena memang pada saat itu belum ada informasi terkait, dan saya kira untuk di awal itu memang terlink, artinya terhubungkan secara langsung. Si petugas Sirekap itu cukup 1 kali menginput sudah terlinkkan ke semua jenis pemilihan, tetapi ternyata informasi terbaru yang saya terima, teman-teman petugas Sirekap harus menginputkan per jenis pemilihan. Dan itu adalah apa yang saya tangkap dari informasi terbaru ya. Dan apabila ada pembaruan lagi akan saya berikan atau pembaruan informasi ataupun penegasan terbarunya akan saya informasikan kepada teman-teman, terutama yang menjadi petugas Sirekap. Atau barangkali ada di antara teman-teman yang sudah menjadi petugas Sirekap dan sudah mengetahui informasi terbarunya atau terupdate-nya, bisa ditulis di kolom komentar untuk koreksi ya apabila saya ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang saya informasikan ternyata ada informasi yang lebih update lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Dan mohon maaf apabila memang dalam saya menyampaikan masih ada kekurangan dan kesalahannya, silahkan dikoreksi saja di kolom komentar. Dan akhir kata demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi petugas Sirekap di pemilu 2024 ini. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Jika masih ada pertanyaan, bisa silakan ditulis saja di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.